Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau selalu punya jalan keajaiban bagi kami. Tidak ada sesuatu yang perlu kami khawatirkan. Sesungguhnya kalau kami percayakan diri kami kepadamu, maka engkau pasti akan memberikan mujizat-Mu kepada kami. Ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk memulihkan kami. Ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk mengangkat kami dari segala penderitaan kami. Sebab itu biarlah sore hari ini kami diteguhkan kembali lewat nyanyian, lewat pujian yang kami nyanyikan di hadapan-Mu. Bahwa kami mempunyai sesuatu pengharapan yang luar biasa. Kau Tuhan yang senantiasa punya waktu untuk menolong kami. Dan waktu-Mu pasti akan tiba bagi kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Terima kasih buat peneguhan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah sore hari ini menjadi sore yang menjadikan kami tenang, kami teduh di dalam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena apapun yang kami alami, keberatan apapun yang kami miliki, satu kali akan sirna dalam hidup kami. Karena Engkau tetap Tuhan yang punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Sedang bagian kami jemaat Tuhan pada sore ini adalah berkat yang limpah-limpah yang dicurahkan oleh Tuhan dari surga. Sehari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi, saudara-saudara. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat sore, saudara-saudara ya. Nyanyian yang terakhir ini benar-benar meneguhkan saya secara pribadi bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita ya. Tuhan punya jalan yang disebut dengan jalan keajaiban, saudara ya. Dan kita percaya kalau saya menyanyi nyanyian ini pasti membuat kita menjadi tenang, membuat kita menjadi bersukacita, membuat kita mampu bersyukur dalam segala hal. Karena toh kita mesti percaya bahwa apapun persoalan kita, apapun penderitaan kita, tidak ada persoalan yang tidak punya waktu kadaluarsa. Tidak ada persoalan yang terus-menerus. Kenapa? Di dunia ini semuanya tidak ada yang kekal. Semua adalah sementara, termasuk penderitaan kita. Semuanya sementara. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan punya waktu, kalau Tuhan punya rencananya, sampai kepada waktu yang ditetapkannya, maka keajaiban pasti terjadi dalam hidup saudara dan dalam kehidupan saya. Ya, bulan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kalender Ibrani, ya, ini orang-orang Israel sudah memasuki sebuah tahun yang baru. Saya tertarik karena tahun ini mereka memasuki tahun baru. Tahun baru mereka masuk pada tahun 5784. Ya, jadi 5784. Ya, mereka menghitung dari mana? Dari kitab Kejadian mereka menghitungnya sejak manusia jatuh di dalam dosa. Ya, maka mereka menghitung kepercayaan Yahudi berkata sampai dengan hari ini waktunya sudah 5783. Ya, jadi Bapak Ibu, 5784. Ya, sudah tinggalkan 83. Yang tahun lalu saya masih ingat pada bulan-bulan seperti ini kita belajar tentang bagaimana orang Israel punya kepercayaan tentang 83. Mereka masuk dalam satu masa gelombang kehidupan. Mereka sebut dengan 83. Pai Gimel waktu itu ya. Gimel adalah gelombang kehidupan dan Pai adalah gambar mulut ya. Makanya mereka berkata dalam segala persoalan, dalam segala gelombang kehidupan, Bapak Ibu, mereka bertekad tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang jahat. Ya, kenapa? Karena perkataan mulut mereka akan menentukan apa yang akan mereka terima. Sekalipun gelombang pasang surut, ada gimel, ada gunung, ada lembah. Tapi mereka percaya bahwa kalau mulut mereka baik, maka hidup mereka baik. Kalau mulut mereka jelek, maka hidup mereka juga menjadi jelek. Ya, makanya orang-orang Ibrani sampai dengan sekarang mereka terus percaya bahwa hidup tidak ditentukan oleh masa, hidup tidak ditentukan oleh tahun, tapi hidup mereka ditentukan oleh perkataan mereka. Dan apa yang dikatakannya, apa yang keluar dari mulut adalah sesuatu yang meluap dari hati.
Makanya mereka berkata kalau hatinya baik, maka hidupnya jadi baik. Kalau hidupnya jahat, hidupnya pun jadi jahat. Kalau hatinya jelek, maka hidupnya pun jadi jelek. Makanya tahun lalu mereka berkata, apapun gelombangnya, kita akan jaga hidup supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Lah, setelah ditinggalkannya tahun lalu 83, mereka masuk 84. Tahun 84 mereka menyebut dengan Pai Dalet. Pai itu 80, tetap gambarnya mulut. Dalet adalah sebuah angka yang disebut dengan angka 4. Angka 4-nya Ibrani itu cukup keren, ya. Angka 4-nya kita kan kayak kursi begini. Tapi kalau orang Ibrani cuma seret di atas lalu ke bawah. Ya, kayak huruf J tapi kewalik gitu ya. Set, set. Apa artinya? Gambar mereka seperti gambar pintu yang sedang terbuka, ya, seperti pintu yang kusennya tinggal atas dan bawah, lalu yang satu ini sudah hilang. Nah, mereka percaya bahwa tahun ini, mereka seluruh Israel percaya bahwa tahun di mana Tuhan telah membukakan pintu buat mereka. Selesai masa pergumulan, selesai masa gunung dan lembah, selesai gimel-gimel yang ada. Mereka akan memasuki masa di mana pintu gerbang tahun ini sudah hilang sebelah yang namanya kusennya. Ya, saya katakan kepada saudara, kalau kita meniti kepada mereka, mereka semangatnya luar biasa. Merayakan Rosh Hoshana, merayakan tahun baru Ibrani. Ya, saya bawa ini kepada saudara, biarlah tahun ini juga saudara kita seperti yang tadi kita nyanyi. Jangan takut lagi dengan persoalan, jangan gelisah lagi dengan penderitaan, semua pasti akan selesai. Kenapa? Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Yang percaya katakan, tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan kita, saudara ya. Yuk, bagaimana yang disebut dengan Tuhan membuka jalan atau Tuhan membuka pintu? Kita akan awali dari kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-22, saudara, ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Ya, pasal yang ke-20 sampai 22 saja dah, sampai 22 ya. Coba kita lihat ayat dari pasal 22, kitab Nabi Yesaya. Silakan Pak Yusak. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku, Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu nats, ada sesuatu ayat yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu berpusatkan kepada Yesaya pasal yang ke-22, ayat yang ke-22 juga, saudara. Di sana ada sebuah perkataan yang bagus sekali, yang berkata bahwa aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca peristiwa ini, sesungguhnya ayat ini nanti dalam perjanjian baru akan ada lagi diucapkannya dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, di mana Tuhan berbicara kepada Yohanes, sampaikanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Dari Dia yang kudus, dari Dia yang benar, ya, Dia yang membuka atau memegang kunci Daud. Kalau Dia membuka, tidak ada orang dapat menutup, tapi kalau Dia yang menutup, juga tidak ada orang yang dapat membuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada mulanya ayat ini adalah sebuah kebenaran firman yang disampaikan oleh seorang nabi yang namanya Yesaya. Yesaya melayani, ya, pada waktu itu dia menyampaikan sebuah nubuatan, dan nubuatan Yesaya adalah sebuah nubuatan ganda yang terjadi pada waktu itu, juga terjadi pada waktu sesudahnya. Tapi Yesaya juga berkata tentang eskatologi,
kejadian-kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman. Jadi kalau kita melihat nubuatan Nabi Yesaya ini adalah nubuatan yang paling panjang, saudara. Dan nubuat ini disampaikannya tentang seorang yang mengalami sebuah perubahan hidup. Ya, Tuhan membuka pintu bagi dia. Bahkan dia bukan dibukakan pintu, tapi orang ini diberikan sebuah kuasa untuk membuka kunci yang namanya kunci perbendaharaan kerajaan Daud, di mana Daud adalah seorang raja yang cukup kaya, walaupun dia mungkin tidak sekaya anaknya, tapi semua yang Salomo punya berasal dari perbendaharaan Daud. Dan ada seorang yang diangkat oleh Tuhan begitu mulianya, kalau orang ini mengawasi seluruh keluarga, seluruh rumah, seluruh perbendaharaan keluarga Daud. Bahkan dia adalah orang yang di atas bahunya ada kunci, dan dia menentukan siapakah yang boleh mengaturnya, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh memasukinya. Dan orang ini saya berkata adalah orang yang sangat hebat dalam kedudukan yang demikian. Tetapi pada sore hari ini kita melihat sebenarnya kedudukan yang hebat, kedudukan yang dahsyat, pemulihan yang luar biasa, pengangkatan Tuhan yang begitu hebat. Sampai-sampai dia berkata, kalau Tuhan yang buka pintu tidak ada dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup tidak ada dapat membuka. Kalau Tuhan yang mengangkat seseorang tidak ada orang dapat merendahkannya. Tapi kalau Tuhan merendahkannya tidak ada juga orang yang dapat mengangkatnya. Nah sebenarnya firman ini datang kepada seorang, saudara. Ya, ceritanya itu adalah sesuatu nubuatan Tuhan pakai dengan sebuah kenyataan waktu pemerintahan seorang raja namanya Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang hebat, ya. Dia pernah sakit dan umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Berapa tahun jemaat? Ada yang ingat berapa tahun umurnya Hizkia diperpanjang? 15 tahun. Nah, pada waktu Hizkia memerintah, itu kalau saudara lihat dalam sejarah umum, bukan sejarahnya Alkitab, sejarah umum mencatat bahwa waktu kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang namanya Hizkia, itu diperakirakan pada tahun 739 sampai tahun 687 sebelum Masehi. Ya, tahun 739 sampai tahun 687 sebelum Masehi. Di situ ada seorang pemimpin istana, dikatakan seorang kepala istana yang hebat tapi sombongnya luar biasa, namanya Sebna, saudara. Ya, coba kita lihat sekali lagi Pak, ayat yang ke-15 Pak, tolong Pak. Ayat 15 dari Yesaya pasal 22, supaya jemaat tahu dulu ini yang dipakai Tuhan menjadi contoh bagi kita ya. Mari silakan. Tentang Sebna dan Elyakim. Tentang Sebna dan Elyakim, ada dua orang yang dicatat dalam Alkitab kita tentang Sebna dan Elyakim. Mari Pak. Beginilah firman Tuhan, ya. Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini. Marilah pergilah, Ya, firman Tuhan datang kepada Yesaya, pergilah kepada Sebna. Siapakah Sebna ini? Coba kita lihat. Mari pergilah kepada kepala istana. Kepala istana. Terus Pak. Kepada Sebna yang mengurus istana. Sebna. Terus. Dan katakan. Ada apamu dan siapamu di sini? Ya. Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi. Ya. Yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Ya. Hai orang, Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. Cukup. Katakanlah kepada seorang yang disebut di sana adalah seorang yang punya pangkat kepala istana. Ayat 15. Kepada Sebna yang mengurus istana, kata Tuhan. Katakanlah kepada dia, Yesaya. Apakah yang dikatakannya? Kalau saudara perhatikan ayat 16, dia berkata, ada apamu dan siapamu di sini. Di sini itu di mana? Ada satu kota di sebelah timurnya kota Yerusalem, ya,
yang disebut dengan sebuah kota kecil, sekarang bukan jadi kota, namanya jadi kampung Bapak Ibu Saudara, namanya Siloam. Saya yakin Anda pasti dengar kata Siloam, karena Siloam itu ada kolam, yang namanya juga tandon air itu disebut dengan kolam, dan kolam Siloam. Di Siloam itu adalah sebuah daerah yang disebut dengan kotanya Daud Bapak Ibu Saudara. Letaknya di mana? Di sebuah gunung yang cukup tinggi. Kenapa? Ada satu kota namanya Yerusalem, lalu timurnya kota Yerusalem itu ada jalan raya yang disebut dengan jalan raya, yaitu jalan yang menghubungkan dari Asyur sampai ke Mesir. Lalu di belakangnya atau sebelah timurnya ada kota namanya Siloam. Ya, sebelah utaranya Siloam baru ada lembah. Ya. Jadi kalau seperti saya berdiri ini ya, di satu dataran tinggi, ini Yerusalem, di situ ada jalan, lalu ada dataran tinggi juga, bahkan lebih tinggi sedikit namanya Siloam, lalu utaranya itu ada lembah namanya lembah Yosafat atau lembah penghakiman, atau orang menyebut dengan lembah Kidron. Baru di atas sana ada bukit namanya Bukit Zaitun. Nah, di manakah firman ini? Firman ini datang di seberang Yerusalem, di sebuah kota namanya Siloam. Untuk apa? Karena disitulah seorang namanya Sibna itu menggali kubur untuk dirinya. Ya, padahal orang-orang mati di Yerusalem selalu dimakamkan di sebuah lembah namanya lembah Kidron. Bahkan ada makam nabi-nabi ada di sana, makam Absalom putra mahkotanya Daud juga ada di sana. Lalu Sibna ini berkata, aku akan membangun makamnya dia, ya katanya, di tempat yang tinggi di Siloam. Lalu Tuhan berkata, ya, Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya kepada Sibna, memangnya ada siapa di sini? Dan ada apamu di tempat ini? Sehingga engkau membangun di tempat yang tinggi. Ya, makam itu sampai sekarang juga masih ada. Bisa dikunjungi, saudara. Walaupun pintu gerbang makamnya itu sudah diambil, sekarang ditaruh di Inggris. Karena pada waktu Palestina dikuasai oleh Inggris, maka ini ditaruh di sebuah museum. Dan tempat itu sekarang namanya bukan Siloam, tapi dalam bahasanya orang sekarang disebut dengan Silwan. Ya, Silwan ini adalah sebuah tempat untuk mengenang. Ada satu mujizat, ada kolam namanya Siloam, tapi ada kenangan juga kepada orang yang sombongnya luar biasa, yaitu Sibna. Karena sombongnya sampai tidak memikirkan untuk dihargai orang pada waktu dia hidup, sampai pada waktu dia mati nanti, dia akan maunya di tempat yang lebih tinggi. Ya, lalu Tuhan berbicara kepadanya, ya, hai Sibna, saya ulang, ada siapamu di sini? Atau ada orang yang pernah apa dengan engkau di sini? Sehingga engkau menggali kubur di sini bagimu, dan engkau menggali kubur itu di tempat yang tinggi. Lalu engkau memahat kediaman bagimu di bukit itu. Saya berkata, ini saking sombongnya. Jadi cerita Sebna dan Eliakim adalah sebuah cerita menggambarkan seorang yang sombong namanya Sibna, tapi juga ada seorang namanya Eliakim. Ya, Eliakim. Siapakah Eliakim? Coba kita lihat ayat sekali lagi, ayat 20 Pak. Kita kenalan dulu supaya kita tahu nanti ceritanya ya. Setelah ada Sibna yang sombong, lalu ada Eliakim. Mari Pak, ayat 20. Maka pada waktu itu, ya, aku akan memanggil hambaku. Aku akan memanggil hambaku. Eliakim bin Hilkiah. Oke, cukup Pak. Di satu sisi Tuhan menyebut ada seorang pemimpin istana, pengurus istana yang sombong yang namanya Sebna. Di lain sisi Tuhan memanggil ada seorang hamba. Hamba ini pasti seorang yang rendah. Ya, seorang hamba. Namanya Eliakim. Nama Eliakim itu bagus. Ya, El artinya Elohim atau Tuhan. Yakim artinya bangkit. Ya. Jadi nama Eliakim itu artinya Tuhan bangkit. Ya, bukan hanya Tuhan bangkit dari kematian, nanti waktu digenapi nubuatan kitab Nabi Yesaya ada seorang yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari antara orang mati.
Tapi Eliakim artinya Elohim bangkit atau Elohim berdiri dan bertindak. Itu namanya Eliakim. Ya, jadi ada 5 orang loh yang di Alkitab itu yang namanya Eliakim. Ada 2 orang yang tercatat dalam kitab Matius sebagai nenek moyang Yesus secara manusia. Ada Eliakim juga nanti pada waktu dia diangkat jadi raja, dia diangkat oleh Raja Neko dari Mesir, maka nama Eliakim diganti dengan nama Yoyakim. Ya, tapi Eliakim ini adalah Eliakim seorang hamba, anak dari seorang imam namanya Hilkia. Hilkia adalah orang Lewi, dia adalah seorang imam, punya anak namanya Eliakim. Tapi hebatnya Eliakim ini, walaupun dia hanyalah anak seorang imam, dia nanti akan menduduki tempat yang hebat, menggantikan tempat yang diduduki oleh Sibna. Ya, jadi siapakah orang yang akan memegang kunci Daud? Siapakah orang yang memegang pemulihan hebat? Siapa orang yang punya kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa? Adalah orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan saudara, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah cara yang paling hebat untuk menghadapi segala pergumulan hidup. Dan saya tetap berkata, apapun persoalan kita, bagaimanapun pergumulan kita, tidak akan pernah ada satu tindakan yang lebih hebat, yaitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan, saudara. Ya. Sebab itu gereja kita punya sebuah cara yang disebut dengan doa puasa. Ya, untuk apakah doa puasa? Doa puasa bukan adalah sesuatu alat untuk ngesuek Tuhan. Doa puasa bukan sesuatu cara untuk ngediap Tuhan dengan rasa lapar kita. Doa puasa juga bukan sesuatu untuk memaksa kehendak Tuhan. Tapi doa puasa adalah sesuatu penalaran. Orang yang berdoa, orang yang berpuasa adalah orang yang sedang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, masa sulit yang akan dihadapi oleh gereja pada zaman-zaman ini tidaklah akan ditanggapi oleh gereja yang bijak dengan sebuah pertengkaran, dengan sebuah persaingan hebat, dengan sesuatu penyombongan diri, dengan mengangkat diri jauh lebih tinggi dari yang lain. Tapi gereja Tuhan diminta menghadapi semua kesulitan dunia, hadapilah dengan kerendahan hati. Karena di balik kerendahan hati pasti Tuhan akan mengangkat kita. Ya, bagaimana dengan orang yang merendahkan hati kepada Tuhan yang namanya Eliakim? Nanti Eliakim akan dilengkapi dengan kuat kuasa Tuhan. Tapi yang pertama bagaimana Eliakim dipulihkan, saya yakin saudara juga akan dipulihkan, saya juga akan dipulihkan. Ya, yang pertama, sikap hati yang dimiliki oleh Eliakim adalah kerendahan hati karena pergaulannya dengan Tuhan. Ya, orang bergaul dengan Tuhan itu menyebabkan atau menimbulkan atau punya efek ya yang hebat, yaitu kerendahan hati. Ya, coba kita melihat bagaimana orang yang merendahkan hati kepada Tuhan. Yuk kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Ini ayat menjadi dasar kita dulu ya. Merendahkan hati, mari kita lihat. Merendahkan hati, Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, Ya. Dan percayalah kepadanya. Ya. Dan ia akan bertindak. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang dapat menghadapi kesulitan adalah orang yang menghadapinya bukan dengan bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tapi seperti Eliakim menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bahkan Tuhanlah yang sanggup mengangkat dia. Dia akan menjadi seorang yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan, yang didahului dengan sebuah nasihat yang ditulis oleh pemazmur yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan
akan bertindak. Ya. Kita bagi ayat ini menjadi dua bagian malam ini. Bagaimana saya dan saudara menghadapi kesulitan, merendahkan diri kepada Tuhan. Saya ulang, yang pertama adalah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Yang kedua adalah tunggu, sabar, percaya, beriman bahwa waktu saya dan saudara menyerahkan diri dengan percaya, pasti Tuhan akan bertindak. Ya. Hari-hari ini kita melihat satu persoalan-persoalan yang mendasar mulai terjadi di antara bangsa kita. Yang pertama, tentang langkanya pupuk, Bapak Ibu Saudara. Wah, kita lihat pupuk itu sekarang langka. Bahkan pemerintah dengan berani mengambil sebuah kebijakan, tidak ada lagi subsidi pupuk. Ya. Jadi petani-petani sekarang ini pada kelimpungan, Saudara ya. Bagaimana kalau tidak ada pupuk? Mereka diwajibkan akan menggali pupuk yang ada di tempat mereka masing-masing. Ya, pupuk organik. Sementara pupuk ditarik, sementara pupuk tidak ada lagi subsidi, alam juga mulai tidak bersahabat. Panasnya berkepanjangan, kemaraunya jauh lebih panjang. Waduh, saya melihatnya, para petani sambatnya sekarang ini, saudara. Aduh, sudah. Ya, kalau saya lewat tol kemarin dulu dari Surabaya ke Semarang, itu biasanya sebelah tol itu kan hijau gitu ya. Kemarin itu coklat semua. Ya, hanya beberapa tempat yang hijau, kan ada sungai, lalu ada sumur yang lagi dibor. Pohon-pohon pisang sebelahnya tol, semua jadi kelaras. Ya, coklat semua. Bahkan saya pulang ke rumah, saya cerita, Bu Stefanus, coklat kabeh lho, sak tol. Iya, kabeh memang panasnya ampun-ampun. Ya, Malang saja panas, ya apa Semarang? Waduh, lebih panas. Siang-siang saya istirahat, saya siram kepala saya ini pakai air di kamar mandi. Saya pikir keramas, tidak keramas digerojok supaya lebih dingin ya. Begitu tak buka showernya, air hangat. Loh, aku hangat. Mungkin salah ini apanya setelnya. Saya putar ke kiri, sudah tambah panas. Saya ngomong sama pegawai hotel, iki piye jedingmu kok panasnya karuan, terus piye? Ya apa nih yang salah? Mungkin tuh lo puteranmu ki salah. Dia berkata, ora Pak, bener Pak. Lah kenapa kok jadi begini? Saya diajak, yo Pak tak dudui. Itu loh towernya air itu di belakangnya. Lah kenapa? Ya koyo di PP gitu, saya semua jadi air panas. Ya hebat loh. Sampai di rumah Bu Stefanus berkata, kita cerita nih ya, beras munda. Waduh. Betul ya ibu-ibu ya, beras naik ya. Sekarang yang 5 kiloan itu sampai naiknya banyak sekali. Ya. Lalu dia berkata, gula ya naik. Ya, saya ngomong sama dia, tapi aja sampai nyanyi loh ya. Semua naik, semua naik. Tetap semua baik. Karena Tuhan kita baik. Amin. Jangan jemaat lalu kepikiran barang naik terus nyanyi. Semua naik, semua naik. Lah yang tidak naik apa? Hanya kolektor saja yang tidak naik. Gitu ya. Semua naik, semua naik. Sekarang ini sudah waktunya. Ya. Bagaimana kita menghadapi ini? Saya berkata ibu-ibu, jangan hadapi dengan bersungut-sungut, hadapilah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan untuk kita semua. Yang percaya katakan, nah bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri, menyerahkan hidup, menyerahkan semua kepada Tuhan dengan percaya. Sorry. Ayat ini memang gampang untuk diucapkan, menyerah dengan percaya. Tapi ada banyak kita yang gagal. Pengertian menyerah dan percaya itu adalah sesuatu yang hebat. Kenapa? Orang yang sanggup menyerah dan percaya, dia akan mendapatkan kelegaan. Saudara. Dia akan menjadi tenang, dia akan punya iman, dia akan punya kepercayaan. Hanya menunggu Tuhan bertindak, pasti persoalannya akan selesai. Ya, Pak, apakah ada orang yang menyerah tanpa percaya? Banyak orang menyerah tanpa percaya. Lah bagaimana orang bisa percaya Pak?
Kalau tindakannya tidak menyerah, antara menyerah dan percaya ini sesuatu yang tidak dapat dijauhkan. Ini adalah titik simpul yang hebat. Kalau orang menyerah harusnya dengan percaya, dan orang percaya itu tidak mau, tidak boleh, tidak harus menyerah. Saya punya contoh orang yang menyerah tapi tidak percaya ini, saudara ya. Satu kali saya ini duduk-duduk dengan ibu saya. Dengan tiba-tiba ibu saya berkata begini, waduh susah aku ini. Tak pikirlah kenapa kok susah. Loh memangnya kenapa? Kamu tahu arlojiku sing kuning itu? Gak tahu, hilang tak? Enggak. Arloji itu diam-diam mati. Dia pakai bahasa Jawa, moro-moro mati arlojiku ini. Lah saya ini pikir saya ini cairkan supaya dia tidak susah. Karena dia ngomong arlojiku moro-moro mati. Saya ngomong, loh moro-moro mati ndadak. Iya, lah loropo arlojiku. Ya, dia malah marah saudara ya. Dikandani arloji mati kok loropo. Maksud saya ini ojo nemen-nemen susah. Arloji mati itu loh. Ya, lah memangnya kenapa? Maksudku itu gini loh, arloji mati itu kan ada penyebabnya. Penyebabnya tuh mungkin belum diputer. Atau mungkin arloji itu pakai baterai lalu baterainya habis. Atau mungkin jatuh. Atau kena air waktu cuci apa dan sebagainya, cuci tangan. Kan ada hal-hal yang membuat arloji itu mati. Dia berkata apa? Pokoknya aku karo meneng-meneng mati, moro-moro mati. Nah ya wis. Lah terus sekarang di mana arloji ini? Ini tak suruh orang pergi ke toko Bintang Harapan. Bapak Ibu tahu? Toko arloji Bintang Harapan? Ya. Itu mertuanya Bapak Pendeta Markus Rumampuk gitu ya. Lalu saya ngomong sama dia, loh kenapa kau mesti ke Bintang Harapan? Aduh tante ini tuh ciamik, pointer luar biasa. Dari dulu zaman engkong, zaman emak itu langganan baik kita. Semua arloji lek rusak tak bawa sana, mesti api. Nah terus, ya wes tak suruh bawa sana, mesti dadi wes. Muga-muga jadi. Dalam nama Yesus, ono-onone barang ya, arloji ini. Lah, sementara saya ini ngomong-ngomong sama dia, yang bawa arloji ke sana itu pulang. Sampai rumah dia bawa bon. Ya, bawa nota itu loh. Dia ngomong begini, "Tante, ini loh bone arloji." Loh, lah arloji ini mana? Arloji ini masih di sana, mau dikerjakno, garapane banyak, toko nih rame. Jadi itu arloji ditinggal, ini tak bawa bonnya, nanti kalau selesai tante ditelepon, itu sudah tak kasih nomor HP. Saya mau tanya saudara, kira-kira cingli enggak kalau Anda lihat cerita ini? Ya betul, kan memang begitu toh. Apa kata ibu saya? Loh, arlojiku mbak tinggal kono. Iya, goblokmu dan entek-entek. Loh, saya sampai... Lah apa kok mau ngamuk ini? Lu memangnya apa? Arlojiku mbok tinggal. Kamu tuh ya apa sih? Aku lah ndak nyuruh kamu ninggal. Tak suruh ndandakno. Lah apa mbok tinggal? Sopo sing nyuruh ninggal arloji ini? Aku yo bingung saudara. Suruh ndandakno. Lah iya dari tadi aku ngomong apa? Dandakno. Lah apa kok mbok tinggal? Sopo sing nyuruh mbok tinggal? Aku ndak nyuruh ninggal arloji itu. Loh, gini loh tante. Itu kan di toko tuh rame, terus ditinggal. Nanti lek selesai, tante ditelepon sampai tokone, tinggal ngambil. Gak, pokoknya aku gak ngongkon-kon. Ninggal, saiki balik nang toko, jupuk niku arloji ini. Mateng apa ndak saudara? Saya ini ya menengah dek ngarepe iki lakone opo batin saya ya. Terus saya panggil. Ya opo sih, lapo mbok tinggal. Gini loh, iki kan gak iso mari sih Pak. Karena garapannya akeh, lah katane tante itu ditinggal ae, lho iki ono bone. Lah terus apa? Lah ditinggal betul toh? Yo gak iso, pokoknya aku gak nyuruh ditinggal, aku nyuruh ndandakno. Gak ditinggal, lah gak iso ya gak boleh. Balik mana kata-kata goblok dan entek saudara ya. Waduh mateng saya ngomong ya wis jupun timane rame ya. Dia ngambil pun ambek ngamuk saudara ya. Kesel panas-panas dari sana ngambil terus ya apa carane ngambilnya kan izin toh dia mungkin ya. Terus saya ngomong ya wis lah jupun lah daripada ngamuk wong tuwek iki ya.
Terus saya ini ngomong sama dia. Lah wis, kapan-kapan ae dandakno dhewek wis, aja nyuruh orang. Iya, kapan-kapan tak dandakno dhewek. Ya wis. Singkat cerita, arloji itu dibawa pulang. Ditaruh gelodak, yang naruh ya, gelodak arloji ini berat. Lalu dia pergi kulepat gitu ya. Masih dirasani, orang nom, gak sopan sampai wong tuwek. Batin saya ya sopan tekon, dia mau wong kegi kok ya. Terus satu kali saya ditagih. Jari ini kok ngeterno aku nang tuku arloji. Oh ya wis tak terno. Saya antar sendiri bawa arloji itu. Lalu tantenya itu yang ngomong, ya ini loh arlojiku ini loh, moro-moro mati Cik. Oh gitu ya, Cik biar no diperiksa anak-anak. Di belakang itu kan ada anak-anak. Terus diperiksa gitu. Balik lagi pegawainya ngomong, Tante ini arloji ini masih ditinggal. Soalnya tidak selesai hari ini, itu mesti dicuci, mesti diservis, diperbaiki. Ngomong apa dia? Loh ya jangan ditinggal. Wis aku mulai gregetan dah. Dah terus ya apa iki? Ya hati saya mulai mengkek. Waduh mateng kon. Sekarang saya tidak lihat cerita, saya ada sendiri. Lah saya terus ngomong, melok ngomong. Loh ditinggal kan tidak apa-apa toh. Nanti kalau selesai ditelepon. Dia ngomong gak usah wis. Ya. Sampai tante itu moro. Apa? Ini loh tante, tidak bisa diperbaiki. Iya, ini mesti dicuci. Soalnya sudah lama. Nanti dicuci itu diperbaiki. Jadi ditinggal aja ya. Nanti dikasih bon, lek selesai tak telepon. Jawabnya apa? Gak usah wis. Tak bawai pulang aja. Lah terus nanti lek tokomu sepi. Aku teleponen, aku tak kesini, langsung tak bawa pulang saja. Aku keluar. Wes ayo pulang ya. Lah kenapa? Wes gak sido, mana arloji ini? Ayo pulang. Ya. Begitu ngomong tokomu sepi, saya ngomong ayo mulai, ayo mulai. Sampai di mobil saya ngomong, untung tante iku sabar. Lek gak kita selatu di muka orang banyak. Loh, lah lapo? Aku salah apa katanya? Lah wong dandakno arloji ngomong lek tokomu sepi engko tak dandakno mrene. Lah apa ndongakno tokone wong sepi bareng iku lho. Lah nek tante ku moro ngamuk gak nggarap wekmu gak paten. Lah apa arloji sito ndongakno saya sepi. Betul ya Saudara ya? Lah untung tante niku sabar sampai saya pulang. Bawa lagi pulang. Waktu pulang ke rumah dijak ngerasani tante iku. Tante Bintang Harapan itu apik loh. Sabar, pinter, itu adik ipar ya, buka arloji namanya Titoni. Waduh dawa wis ceritane. Pokoknya ciamik sungguhan, gak ono toko lebih hebat toko iku. Ya regane murah, apik, dandakno mesti genah, dipuji-puji. Saya metenteng saya ngomong, kira-kira piro ratus ribu arloji yang sudah jadi bagus loh. Ndak ratusan ribu, ketoi jutaan arloji. Sejak zaman piro iku, tahun piro sudah ada. Lah gitu hebat ya tante nih, hebat. Adik yo hebat, anak-anak yo hebat, pegawai yo hebat. Waduh, Bintang Harapan, di dalam bintang ada harapan. Saya sampai ngomong gitu saja. Iya loh, sungguhan loh. Nah, saya pertanyaan yang terakhir adalah, kira-kira piro juta yang bisa sembuh arloji yang sakit ini? Wes gak kena dihitung. Oke, yang terakhir saya tanya. Kalau arloji lain tuh bisa hidup lagi setelah mati. Lah arlojimu ikhlas 2 kali toh dibawa ke situ. Kok ndak urip opo-o? Halo? Halo? Jawabnya apa? Yombo katanya aja. Loh, yombo lah mesti ono jawabnya toh ya. Jutaan arloji sak Malang dibawa situ sembuh, sing matek-matek urip, sing rusak-rusak dadi genah. Persoalannya satu, punyanya kita iki lho 2 kali dibawa, kok ndak baik-baik opo? Menengai Saudara. Ya, walaupun saya tahu jawabnya. Kenapa jawabnya? Tidak ada percaya itu loh kepada orang yang memperbaikinya. Ya. Tidak percaya. Lah kenapa? Tidak tahu, mungkin ada banyak alasan orang tidak percaya itu. Coba ditaruh lalu percaya, pulang dengan tenang. Begitu ada telepon, Cik sudah jadi arlojinya, jadi selesai wes.
Beberapa waktu kemudian tak tanya, ya apa arloji ini? Loh, di arloji ku lah. Wes, saya ikut cari, saya ketemu, ya saya temukan dia ngomong, wes ketemu arloji ini, wes ketemu. Dia tanya, ya apa, saya mati. Saya yang ditanya, saya mati. Saya ngomong, gak mati tok bohong kontek selamatani kiwisan. Wes gak ditandani saya ngomong itu ya. Coba lihat ya. Sifat percaya itu kan sulit sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cerita ini kenapa saya angkat? Saya dan saudara itu sering kali menjadi orang yang dapat menyerahkan sesuatu kepada Tuhan dengan doa, dengan permohonan. Dan waktu kita mesti taruh itu masalah, taruh itu kesulitan, taruh itu beban di hadapan Tuhan. Kemampuan kita itu hanya menyerahkannya, tapi tanpa dapat mempercayai Tuhan untuk menyelesaikannya. Makanya jangan heran, Anda berlutut menyerahkan persoalan dalam doa malam kita, terus menangis, menyerahkan. Saya tahu Tuhan lagi menampung air mata Anda, Tuhan lagi menyiapkan tempat untuk menampung masalah saudara. Sayangnya setelah amin, Anda tidak taruh masalah itu di hadapan Tuhan. Anda berkata apa? Kok belum ditolong ya Tuhan? Lah yang lain kok sudah. Iku wis saksi, itu wis saksi. Iku sudah ngomong. Kita kok belum gini wis Tuhan, tak bawa pulang lagi ya. Makanya ndak heran, masuk gereja mecoco, pulang ya mecoco. Masuk beban, pulang ya tetap berbeban. Nah di mana bebannya? Ditaruh waktu doa, ditaruh waktu kebaktian selesai, angkat lagi bebannya. Lah kenapa? Nanti lek Tuhan sepi ya, Tuhan tak bawa lagi ya. Saya berkata, hadirat Tuhan tidak pernah sepi. Amin. Nah, hari ini saya berkata, kalau Anda mau ditolong Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Taruhlah persoalanmu, taruhlah bebanmu, taruhlah penderitaanmu. Nanti pasti Tuhan akan bertindak bagi kamu. Yang setuju katakan. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Belajar percaya gitu loh kepada Tuhan. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan, ada jaminan dia akan. Kata akan itu artinya belum. Dia akan. Akan itu artinya tidak hari ini. Dia akan. Apa itu artinya akan? Waktu yang akan datang. Dan kalau Tuhan yang berjanji, pasti dia akan menggenapinya. Amin. Halo amin. Sabar menunggu, sabar menanti. Coba angkat tangan kanan sama-sama. Katakan inilah sabar. Yang keras, inilah sabar. Taruh di tangan dada. Lalu turun pelan-pelan dengan nafas panjang. 2, 3. Yo, angkat tangan, inilah sabar. Bagaimana sabar itu? Taruh di dada. Ya, tunggu. Saya satu kali pelayanan ke Kediri. Habis khotbah, Ibu Gembala berkata begini, ayo bro kita makan nasi goreng. Oh iya, di mana tante? Sana loh, oh enak sego gorengnya. Ya wis, saya duduk dengan beberapa orang. Oh antri mana udan-udan. Suwini sego goreng ini. Sing masa itu mbok wis tuwek ya, karo angelo sito ini. Saya duduk itu sampai ngantuk-ngantuk wis mari khotbah, ndang mangan, ndang turu ki ngenteni sego goreng suwi. Saya ini maju kepada ibunya itu, Bu. Lek gawe aja sitok-sitok, 3, 4 ngono lho. Jawab apa? Sampean dereng saged katokan kula pun dodol sego ngene. Mateng apa ndak? Saya ngomong, "Getun aku menglopo kok muni saya." Berarti durung iso katokan aku tahun suwida dhewe dodol ya. Saya tanya, sampean dodol sego goreng tahun pinten? Tahun 58. Kula dereng enten. Lah nggih. Mangkane mboten sausul dan teni ngene ya. Sito. Saya jadi ingat waktu itu. Anak saya laki ini dapat duluan. Saya ngomong, "Ya apa Pak? Wis makan osek." Ya, saya pikir habis dia terus saya. Ternyata nomor piro mateng kowe. Aku ngomong, "Tante, mulih ae maren gak mangan iki gak patheken kok Tante ya. Kaya jane panganan. Ojo iki enake ram." Ya. Saya ngomong maneh, "Bu, sik suwe to, Bu.
sampean sing sabar. Nggih, sampean medal, sampean waca niki sego goreng jenenge apa? Saya keluar, tak jenenge apa? Nasi goreng sabar menanti jen. Satu kali ke Kediri lagi, ya saya ngomong sama supir saya, ojo tuku sego goreng itu loh ya. Ya selalu hati memang sabar, weteng iki keroncongan ya. Dia berkata begini, bapak pelayan ono, aku tak antri sego ngono. Oh ora usah, gue ngomong ya, ngeboti sego goreng kok ninggalno pekerjaan Tuhan, gak usah, gak mangan sego goreng gak apa-apa, segitu ya. Ternyata satu kali saya juga mesti belajar lagi. Bulan Oktober, kira-kira 6 atau 7 tahun lalu. Saya ini ditawari teman pergi ke Cungkwok. Ayo Pak Stefanus ke Cungkwok. Enggak lah. Ya, loh, iki mumpung murah. Loh, memangnya ada apa kok di Cungkwok murah? 1 Oktober itu hari kemerdekaan Cungkwok. Ya. Hari kemerdekaan China modern itu 1 Oktober. Nah, kalau 1 Oktober itu pemerintah memberikan dukungan orang-orang yang pergi Cungkwok itu disubsidi dengan syarat setiap hari itu melihat programnya pemerintah China. Ya, ada ulat sutra, ada teh, ada obat-obatan, ada giok, ya, ada kain apa dari bambu dan sebagainya gitu ya. Pokoknya satu hari satu. Lah satu waktu sudah siang, Bapak Ibu Saudara, luwe saya ini ndak mangan-mangan. Saya ini keluar dari grup. Ya, dengan beberapa tacik berbengkoh dari Jombang. Ngomong, ayo Pak Stefanus mangan dhewe ae. Selak luwe aku iki. Ya wis ayo. Terus ya apa? Naik taksi. Ya. Ditaruhlah sebuah alamat restoran. Ndak ada yang bisa ngomong koi. Ditaruh gini. Ya, ini, toe. Ya, pokoknya toe ae wis wong diwaca wedake. Berangkat kita ini. Berangkat sampai berangkat sana, di tengah-tengah perjalanan ngomong apa? Dia lihat jam gitu, dia ngomong sama kita, Wan. Yang satu ngomong saya, apa Pak Stefanus Wan? Rengku Wan, aku bayar. Wan, takono sih Pak Piro. Ya, saya tanya, Wan, tahu sojen? Dia ngomong, wo punya ojen lah. Loh, aku gak gelem duwe deh. Mateng kon tutuan iki ketoke. Rengku mam, Wan iku bayar kok aku ngomong ya. Bayar ya, saya ngomong, kok, Wan, tahu sojen. Dia ngomong, wo meyu na, wo punya ojen na. Dia juga duit tapi dia mau duit. Mateng kon cik, dia gak gelem duit ku. Ketoke Wan iki gak bayar be, yang satu malah gak siji ya Wan iku katanya ya. Anaknya ngomong apa? Ya Israel mah Wan siji, iki Cina kok Wan siji katanya ya. Iki Cungkwok mah, Wan ku bayar katanya. Lah yo takono Pak, sampene takono Cik. Aku ngomong ngono. Gak wis, aku iki ngejak sampean iku soalnya apa? Tuku-tuku iso takon. Lah aku takon sajane teng-teng langi kono Pak aku Cik kata ya. Kita umek di situ. Ternyata begitu sampai ya, tokonya itu tutup. Dia ngomong ke Pak, Wan. Baru ngomong, Wan le lah kata ya. Oh Wan le yo, ya Wan kata. Lah ngono kan le ya, dia ngomong leken dewe lah kata ya. Lah kita ini lapar sudah ya, wis lapar ndak jadi lihat jam, balik lagi ke peserta-peserta itu. Terus kita berangkat ke tempat. Saya tanya sama tour leader, iki wayahe mangan tah? Belum. Ya. Wis luwe iki. Ya, dan orang lek lapar itu kan rodok-rodok punya rodok pusing itu ya. Dan khusus saya, lek lapar itu tidak bisa mikir. Jadi saya ini lek luwe itu gak bisa mikir. Pokoknya luwe pendadak ya. Makanya saya khotbah ya tidak panjang-panjang, ini 5 menit lagi selesai. Saya tidak sing ngrungokno luwe, ya. Terus masuklah di satu tempat. Saya tanya, wis aku gak melok wis yo. Loh, harus Pak. Iki ada tanda tangan pemerintah kan. Mateng kon. Saya turun mecucu ya. Iki ndelok apa sih? Ini loh Pak, ada toko jual pakaian dalam, maaf ya, pakaian dalam. Ada lap, ada sapu tangan dari bambu. Kasih tuh aku. Aku tak ndek jero bis saya. Lho apa? Enggak wis. Balik mana? Wong luwe iku lah goblok tuh. Bayangan saya itu apa lah, lek kathok teko celana teko gedhe iki lah ya iso
beset kabeh kan pupuku itu kan. Wis gak tuku gak apa-apa wis lah. Sopo kate celonoan teko gedek ya sahabat. Karena dia ngomong apa? Celana dari bambu. Lah pikirku ya nam-naman kaya tumpu kaya apa gitu kan ya. Tempe apa terus digawe celono. Wis gak tuku. Loh Pak harus beli. Harus turun mana tidak beli. Soalnya ada tanda tangan. Terus saya diturun. Begitu turun. Waduh diceritani, ini celana dalam, ini kaos, ini sapu tangan, ini anduk dari bambu. Ya, ini bisa ngeresep dengan baik, bisa menguap dengan baik. Jadi satu celana, satu kaos itu bisa dipakai 5-6 hari, tidak bau. Tak wasnoi, kok menarik ini ya. 6 hari itu lah seminggu mulai Senin sampai Sabtu. Nah, coba saya pelayan keluar pulau, gak katok situ lah cukup ya. Saya pikir ke Israel juga 2 minggu gitu kan. Paling yang gawa 3. Kan nenteng wisan. Waduh tertarik. Saya tanya. Tahu Sojen? Dia ngomong sabar katanya sabar. Loh lalapo meneh. Kita diajak ke belakang. Mari ikut kami ya nilai kata. Diajak ke belakang. Saya ngomong sama tour leader. Lapo maneh iki? Ditunjui cara menanam bambu Cina. Kita turun lagi. Jalan lagi. Ketok papringan. Saya ngomong apa? Namanya Heru itu orang tour leadernya. Aduh Her, ndelok papringane nang Cungkwok. Nang omahku nang Malang akeh bring model ngene-ngene iki ya. Kali metro ya akeh kaya ngene iki. Seto Pak rungokno dhisik. Kenapa? Wis luwe iki. Diajari bagaimana nanam bambu Cina. Bawa selembar benih. Lalu ditaruh di jugulangan dalam ada got. Saya tanya, ini dalamnya berapa? 1,5 meter. Saya langsung mundur. 1,5 meter? Lah tinggi badan saya ini cuma 156. Nah, aku dicemplung kono kata badoke tok ini 6 cm saya. Aduh. Saya wis mulai rasa-rasen mana iki. Opo maneh nih ya saya. Itu benih bambu ditaruh. Lalu ditutup tanah. Dia berkata apa? Disiram air saja, gampang kan? Pagi dan sore. Saya tanya lagi, berapa bulan tumbuhnya itu? Saya tanya itu karena 1,5 meter itu loh. Dia ngomong apa? 5-6 tahun. Aku ngomong sama Hero, gak katin nandur Hera. 5-6 tahun nyirami sesuatu dalam tanah. Lek aku nandur, saya nabur, saya nanem, saya siram gitu ya. Terus pagi-pagi ada orang lewat, Bro Denny lewat. Laopo nyirami tanduran iki lho Den. Nandur apa iku? Pring. Endi pringe? Betul enggak kira-kira? Minggu depan dia lewat lagi. Napa nyirami pring iki lho Den. Sore. Lho gorong ketok pringe. Durung. Setahun liwat maneh. Lah apa Om? 2 tahun ngomong nyirami pring Om Stefanus. Iya. Pringe gorong ketok ya. Durung. 3 tahun kemudian dilewat lagi. Ngomong apa? Sembok siram Om. Iya. Wes metu. Durung. 4 tahun dia lewat David ngerasani aku. Gini gitu. Petang tahun saudara. Nggak metu apa-apa nih. Mau ngomong apa? Saya jadi heran ini bambu. Ya. Kalau sampai 6 tahun baru keluar. Aduh. Saya tanya lagi yang terakhir. Kalau sudah keluar bambunya. Berapa tahun lagi panen? Karena bambu itu kalau sudah panen. Lalu direndam, digecek gitu ya, direndam keluar serabutnya itu ditenun jadi kain. Dia berkata apa? 5 minggu saja bambu itu bisa naik 10 feet. 5 minggu? Ya. 2 bulan lebih saja. Ini naik jadi 10 feet. Kalau 6 bulan atau 5 bulan kurang, ini bambu sudah menjadi satu taman bambu yang tidak pernah habis. Dipotong satu tumbuh, potong satu tumbuh. Nah kalau 10 feet itu kan 3 meter lebih, 3,5
30,5 meter. Saya ngomong dalam diri saya, sekarang baru saya tahu. Inilah sabar. Kalau menunggu tuh rasanya kok belum dapat ya. Tapi kalau Tuhan memulihkan dengan cepatnya, sampai kita pernah menyanyi, waktu Tuhan memulihkan umatnya, seperti bermimpi rasanya. Cepet. Dan hari ini saya berkata, baru poin 1. Bagaimana Eliakim ditolong Tuhan? Dia adalah orang yang bisa menyerahkan diri sepenuh dengan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, tunggu, sabar, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Berikut. Yang berikut saya akan lanjutkan besok pagi. Ya. Dalam ibadah pagi besok jam 8. Ya. Jadi berikut kita akan lihat besok pagi jam 8. Dan saya harap sore ini jemaat bisa mengerti dasar kita untuk berharap kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu dan percayalah kepadanya dan Tuhan pasti akan bertindak. Amin. Tuhan memberkati kita.